dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد
ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Disampaikan terima kasih. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, langsung saja pada acara inti dalam hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dikaji oleh Abi langsung tentang ayat-ayat yang membahas atau juga hikmah-hikmah yang membahas tentang yang bersangkutan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kepada Abi dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para wali santri dan jamaah, yang pertama saya dan seluruh keluarga besar pondok mohon maaf kalau undangannya mendadak, karena acara ini digagas oleh para santri untuk mengadakan acara maulid kebetulan bersamaan dengan pernikahan dari ponakan putri dari kakak saya di Kalibaru, sehingga 2 hari saya di Kalibaru. Yang di pondok ini hanya para santri menyiapkan maulid kemarin kirab, dan pagi hari ini ngaji maulid sekaligus awal dari rencana rutinan Ahad pagi. Jadi saya mohon maaf kalau ternyata ada yang tertinggal. Baru tadi malam ada WA ke jamaah Adzikra dan baru kemarin diberitahukan kepada wali santri. Para jamaah rahmat ya Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hikmah di dalam kitab Hikam, hikmah yang ke-69. Kemudian nanti kita akan menyampaikan juga mengkaji tentang maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai bekal khususnya kepada kita yang sudah diberi tanggung jawab putra dan putri, wali santri, dan kepada santri lebih khusus lagi
yang belajar untuk mengkaji kitab-kitab turas warisan para ulama. Di kitab Hikam disebutkan begini. Innama ja'alad dara al-akhirata. Sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu tempat, yang tempat itu disebut tempat akhir atau akhirat, mahallan, sebagai tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kita ini, para jamaah, aslinya itu di akhirat, bukan di dunia. Lijazai ibadihi al-mu'minin. Untuk Allah membalas kepada hambanya yang mukmin. Tentu membalas dengan kebaikan-kebaikan, pahala, dan seluruh karunia Allah yang agung. Li'anna hadhid dara, karena sesungguhnya dunia ini la tasa'u ma yuridu, la tasa'u, tidak menampung. Dunia ini tidak mampu menampung ma yuridu, apa yang Allah inginkan. Atas ayyu'tiyahum, jika Allah itu berkehendak memberikan sesuatu karunia-Nya kepada orang mukmin. Jadi dunia ini, Bapak Ibu, dunia ini sifatnya itu tidak mampu menampung keinginan Allah untuk memberikan sesuatu yang sangat baik, mulia, derajat tinggi di dunia kepada manusia, khususnya orang mukmin. Orang mukmin tidak mungkin di dunia ini diberi kemuliaan yang seagung-agungnya, yang sifatnya kekal. Misalnya diberi cantik, yang cantiknya itu tidak ada celahnya, tidak mungkin. Diberi cantik, cantik selamanya. Ini seandainya fisik. Diberi jabatan yang tidak ada periodenya, itu tidak mungkin di dunia. Diberi sanjungan dan pujian, dipuji selamanya, itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang mulia dan sifatnya kekal itu di dunia. Karena dunia ini tidak nampung. Li'annahu ajalla aqdarahum. Karena sesungguhnya Allah itu, keagungan Allah itu, untuk memberikan kemuliaan kepada orang mukmin, kemuliaannya orang mukmin, menampakkan pemberiannya secara nyata kepada orang mukmin berupa balasan itu tidak mungkin juga di dunia. An ayyujaziyahum fi darin. Jadi pahala balasan Allah itu tidak mungkin diberikan di dunia yang sifatnya sangat mulia. Kenapa? Sebab karena dunia itu la baqa'alaha. Sebab dunia ini tidak kekal. Logikanya gini, Bu.
Enggak mungkin manusia itu diberi kekuasaan yang kekuasaannya tidak akan pernah hilang, tidak berakhir. Kenapa? Sebab karena manusia tenaganya, pikirannya, fisiknya dibatasi oleh usia. Kalau dikasih kekuasaan yang kekuasaannya itu selamanya, dia akan berhadapan dengan kekuatan fisiknya. Ketika usianya sudah sangat tua, tidak mungkin dia bisa memimpin. Tidak mungkin orang itu dikasih paras yang cantik selamanya. Karena perempuan usia 40 itu sudah dianggap tua. Tidak mungkin orang itu dipuji terus. Karena manusia di dunia itu tempat menghadapi problematika pasti mengalami salah. Sehingga Allah akan memberikan kemuliaan atas karunia yang dikehendakinya kepada orang mukmin itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat diberi istri yang cantik, yang cantiknya nggak akan pernah luntur. Nanti kita akan dikasih makanan yang lezatnya tidak akan pernah seandainya buah itu membusuk. Yang akan diberi oleh Allah itu tempat tidur, yang tempat tidur itu tidak akan pernah rusak. Oleh karena itu, maka Allah menunda pemberian ini yang sifatnya mulia itu nanti di akhirat. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, lalu ibadah kita ini kok tidak tunai dibayar oleh Allah balasannya, itu memang karena ditunda. Kenapa ditunda? Ya karena memang kalau diberikan di dunia, dunianya yang enggak nampung. Gelas, mangkok, atau tempat apapun, itu kalau mau diisi, kalau dia air minum, tidak mungkin ditempatkan di mangkok. Kalau dia air minum, cocoknya di gelas. Kalau kopi, cocoknya di cingkir. Jadi dunia ini seandainya mangkok, gitu, tempat untuk menuangkan karunia Allah yang sifatnya kekal, itu tidak mungkin mampu dunia ini karena akan rusak. Maka ketika kita beribadah, yang ada di pikiran kita, buah itu kita tunggu, buah itu kita petik nanti di akhirat. Sejalan dengan itu Al-Quran menyampaikan, mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Kalau kita berharap buah ibadah kita, hasil dari ibadah kita, itu kita petik nanti di akhirat, maka Allah akan menambah. Tambahan itu berupa kekekalan. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Kalau tenang, tenang selamanya. Kalau cantik, cantik selamanya. Kalau sehat, sehat selamanya. Kalau nikmat, nikmat selamanya. Kalau di dunia enggak. Pagi tenang, sore gelisah. Tanggal 15 tenang, tanggal 5 adira. Ada kegelisahan-kegelisahan yang menghampirinya. Karena sifat dunia ini tidak kekal. Oleh karena itu, ketika bapak ibu, putra putrinya di pondok, lalu kemudian dia mengaji, ibu tanya hasilnya. Hasilnya ngaji itu apa? Kalau hanya bisa baca kitab, insya Allah selesai terjawab. Kalau hanya adab,
kepada orang tua sopan, insya Allah terjawab. Tapi kalau buah dari anak belajar, kemudian melahirkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu dinikmati selamanya, itu kita tunggu di akhirat. Karena ketika kita punya anak, lalu anaknya bisa ngaji, lalu anaknya bisa berdoa, lalu anaknya itu alim, kita nanti akan merasakan setelah kita meninggal dunia, ada di alam kubur, anak yang soleh itu terus mengantarkan pahala dan mengantarkan kebaikan di kubur. Kalau hari ini anak yang sholat di masjid dianteri bulanan untuk uang makan. Tapi nanti di akhirat, ibu yang akan diantar oleh pahala-pahala terus menerus. Oleh cahaya terang, cahaya di alam kubur, cahaya di akhirat. Yang menyenangkan, yang menghindarkan kita dari siksa. Tapi itu nanti di akhirat. Jangan diambil sekarang semua. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Maka di hikmah yang ke-86, ya, di hikam itu disebutkan Jalla Rabbuna. Keagungan Allah Subhanahu wa taala itu karena ayu amilahu al-abdu nakdan. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan baik secara tunai, artinya lengkap, cara wong dagang, dodolan, tunai, dibayar cash. Maafkah apa kata Allah? Allah nanti itu akan membalasnya nanti di akhirat. Buahnya itu. Maka hikmah-hikmah menyebutkan fayujaziyahu nasi'atan. Maka Allah akan membalas kepada hamba yang ahli ibadah itu nasi'atan, dengan cara menunda. Nah, ini harus kita pahami dulu. Enggak mungkin seluruh hadiah diberikan sekarang, karena kalau diberikan sekarang, dunia ini tidak nampung. Bukti ya, bukti. Ada orang dikasih kemuliaan berupa kekayaan. Punya jabatan. Anaknya nakal. Kenapa sebab? Karena gangguan dunia atau harta, posisi dan perhiasannya itu membuat anak-anak manja, terlena, hanya melakukan sesuatu yang menyimpang. Banyak anaknya orang kaya, anaknya pejabat, yang kemudian berperilaku menyimpang. Enggak kuat nyonggo tuh dunia. Sebab memang dunia ini la baqa alaha. Tidak langgeng. Sebaliknya, ada anaknya orang miskin. Gaji bulanannya enggak cukup untuk nyekolahkan anak 3. Uang makannya selalu terlambat. Tapi anak ini menjadi orang hebat. Jadi anak yang terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Dari narkoba. Dari pergaulan bebas. Anak ini ngaji, belajar, pintar, jadi orang benar, sukses. Padahal dia lahir di lingkungan yang miskin, yang sulit. Yang satu hidup di lingkungan yang serba ada. Lahir sesuatu yang membuat orang tuanya tersiksa.
Tapi ada orang tua yang dia hidup serba kekurangan, tapi dikasih kebahagiaan oleh Allah berupa anak yang pintar, cerdas, dan soleh. Karena memang sifat dunia beda dengan sifat akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, perumpamaannya adalah, ini perumpamaannya, kalau nanam kayu jati, jangan di tempat tanah yang lembek, yang banyak airnya. Kayu jati itu ditanam di tempat yang tandus, yang kering, banyak pasirnya. Dia akan tumbuh, kayunya akan kuat, akarnya akan menghunjam, dan kemudian galihnya benar-benar hitam. Kesulitan itu, kesusahan itu, kalau kita fahami dari sisi agama, maka akan melahirkan kayu jati. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini sifatnya dunia. Jadi kalau ada anaknya kok nggak pinter ya, anakku kok nggak iso jadi penceramah, kok nggak bisa baca kitab cepat ya. Kesulitan ini jangan membuat Bapak Ibu sedih. Ada survei anak-anak lulusan kampus yang terkenal, yang hebat-hebat itu, katanya ahli, itu banyak yang menganggur. Sementara anak-anak lulusan kampus-kampus yang dianggap tidak terkenal, itu banyak diterima dalam melamar pekerjaan. Kenapa? Sebab yang satu memiliki kebisaan, skill, yang satu memiliki kepintaran. Ada anak yang cerdas akalnya, tapi dia tidak kreatif. Ada anak yang kreatif, tapi gak cerdas. Jadi jangan keburu menyalahkan anak kalau anak itu gak pintar. Bisa jadi dia kreatif. Semua punya keunggulan, akan lebih baik kalau ketemu dua-duanya. Sudah pintar, kreatif. Ini sebagai bekal bagi wali santri, cara memandang investasi kita berupa investasi pendidikan dengan memondokkan putra-putrinya. Sekali lagi, hidup kita di tempatnya aslinya akhirat. Jangan buahnya diharap dibayar lunas di dunia. Allah akan membayar lunas nanti di akhirat. Bisa diterima ya? Karena dunia ini kalau dibayar lunas, dunianya tidak mampu menampung kemuliaan itu. Nah, itu kalau Al-Quran bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau kita ingin dan berkehendak balasan semua dibayar lunas di dunia berupa kesenangan dunia dan berupa perhiasan dunia, kalau kita memaksakan, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dibayar tunai oleh Allah di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan orang yang punya kehendak begitu akan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan.
Enggak mendapatkan halangan-halangan kehidupan. Lancar terus. Nek pancen moksa. Cara jane wis dikandani gak kena. Dinasihati tidak percaya. Maksa pingin semua dibayar tunai di dunia. Apa kata Allah? Tak bayar tunai. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Tapi nanti mereka yang ingin dibayar tunai di dunia itu, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan apa yang kita kerjakan karena sudah diminta semua di dunia itu terhapus dan batal. Pun saiki milih dibayar tunai sakniki napa engko dinteni akhirat ae. Apa to le kon tak ngaji kok gak pinter-pinter le. Kok ngono terus le, sambat terus. Tibakno jenengan sedo anake teko. Ini Bu. Ojo nang kono. Dijak teng surga. Loh, anakku sing sabene ngaji tok iku sing jariku gak nyenengno tibakno ngejak aku nang surga. Kecilik jenengan. Tapi besok. Besok. Nangise jenengan saiki golek dhuwit iku dadi guyune jenengan besok nang akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun lek ngaji hikam ngeten iki. Adem mati. Kowe ate gak metu teko masjid. Enak ngono, lali nang utang. Lali nang tanggungan gitu. Nah, iku lek ngaji hikam. Pun sakniki ngaji maulid dan ngaji Al-Qur'an. Iku lek iso sesi kedua niki. Wali santri majuan. Lek saged. Pak Haji, sini Pak Haji. Itu tempatnya tempatnya santri itu sendiri. Lah sampean kan bukan santri. Nah, majuan mriki. Ngaji sesi 2. Niku mau ngaji hikam. Niki kitab ini. Ini ngaji ini arek-arek ini. Nggih. Pun sakniki ngaji Al-Qur'an. Mengke enten sesi 2, sesi 3 khusus wali santri. Nggih. Niki wae pirang menit? 10 menit. Sakniki 15 menit. Apa yang dimaksud syariat? Apa yang dimaksud fikih? Apa yang dimaksud akhlak? Apa yang dimaksud adab? Apa yang dimaksud ilmu? Apa yang dimaksud alim? Apa yang dimaksud ma'rifah? Niki maulidan niki. Mulutan niki. Tak mulai teko ayat kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Niki alon-alon soe soraku serak nih. Berubah gaya itu gak enak tibano. Niki gaya alon-alon itu gak enak tibano. Kebiasaan cowapet nih, tapi tak coba ini. Jenengan tinggal di mriki. Kul ngucapo sirok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu cinta pada Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah. Sudah ini. Nah ini. Jika kamu mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalau Muhammad dan umat, fattabi'uni. Kalau kita ingin tahu apakah kita cinta kepada Allah, maka alat ukurnya adalah apakah kita mengikuti Nabi besar Muhammad SAW menggunakan kata kun in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mencintai Allah, jika kamu Habib itu orang yang mencintai Allah, atau Habib itu mahbub, orang yang dicintai Allah. Bisa bermakna mencintai, bisa bermakna dicintai. Kalau melo-melo lah perdebatan tentang Habib, saya sudah banyak masalah sentimen masalah. Itu mereka. Orang yang mencintai Allah bisa disebut Habib, orang yang mencintai Allah bisa disebut Habib. Orang yang mencintai orang lain bisa disebut Habib, orang yang mencintai orang lain bisa disebut Habib. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti kanjeng Nabi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengikuti Nabi sementara Nabi sudah tidak ada? Kalau sahabat mengikuti Nabi, melihat, mendengar, merasakan. Kalau kita gimana caranya mengikuti Nabi? Kalau kita ingin mengikuti Nabi, maka disebutkan karena huruf Quran. Nabi itu akhlaknya adalah huruf. Semua ucapan Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi kalau kita mengikuti Quran, maka sesungguhnya kita telah mengikuti Nabi. Karena Nabi nama itu diucap di makarimal akhlak. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa jadi Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kamu bisa jadi Habib karena Allah mencintaimu. Kamu akan dicintai. Jadi kalau kita ikut Nabi akan mendapatkan gelar, yaitu orang yang dicintai Allah. Selain itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Alat penghapus dosa itu apa? Alat penghapus dosa itu mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sampai beriki sakit hati. Pertanyaan ini, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah perilaku, sikap, hati, sikap batin, sikap manusia yang berwujud perilaku sehari-hari yang belum terrekayasa atau tersentuh oleh akal. Itu namanya akhlak. Akhlak itu adalah sifat dan perilaku mulia seseorang yang belum tersentuh akal. Contoh ini, ada orang tua melahirkan anak. Ketika anaknya lahir, diperlukan sama orang tuanya. Sayang gak orang tuanya ke anaknya? Melindungi gak orang tua itu ke anaknya? Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari orang tua itu sayang sama anak? Naluri. Tiba-tiba ada itu yang disebut anak. Ada orang tua sedang berjalan ke seberang jalan. Tiba-tiba ada anak pakai tato di sebelahnya. Orang tua yang tidak bisa mampu berjalan dengan lancar itu dituntun dan diselamatkan.
Siapa yang ngajari anak bertaruh itu menuntut orang tua dan menyelamatkan dari nisaban jalan? Siapa yang ngajari? Itu anak tidak tersentuh. Ada orang buta berjalan di kampung, kemudian kita tiba-tiba punya rasa iba dan kita kemudian membantunya. Siapa yang ngajar? Itu namanya anak. Anak sayang sama orang tua, itu namanya anak. Kalau sudah direkayasa oleh akal dan menjadi kesepakatan warga masyarakat, banyak orang kumpulan, disebut adab. Ini wong Madura deh, dan salaman ke wong ini, wong Jawa beda, gitu, wong Sunda beda, itu sudah bermakna. Inti perilaku manusia yang sejati disebut anak. Maka tugas Nabi apa? Liutamima, menyempurnakan anak. Kalau ada orang kafir sayang sama anaknya, apa? Siapa yang ngajari dia? Dia makhluknya Allah. Coba siapa yang ngajari? Allah. Nabi hadir liutamima, menyempurnakan makarimal akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tadi itu disempurnakan oleh Nabi. Kenapa? Dengan bertauhid. Akhlak itu harus disandarkan kepada Allah, bahwa kamu berbuat baik, menolong orang yang sedang berjalan tadi, orang yang buta tadi, orang miskin, itu harus lillah, harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka amal kita tidak diterima. Nah ini, kalau mengikuti Nabi, berarti harus kita sempurnakan. Dan kita coba bagaimana akhlak kita ketika disempurnakan oleh Nabi dengan Quran. Cara melihat kita dengan anak kita, cara mendidik kita dengan anak kita. Wa qala Luqman, coba kita lihat di Kudus Wali Satri, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa qala Luqman libni, ini akhlak orang tua ketika punya anak dan ketika mendidik anak. Anaknya apa? Wa qala Luqman libni, dan ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, Luqman mengatakan yaitu nasihat. Jadi orang tua tugas utamanya memberi nasihat kepada anak. Apa nasihatnya? Ya bunayya, ya anak itu, la tusyrik billah. Pendidikan pertama dari seorang ayah kepada anaknya bukan pegawai Rasulullah, kudu sobiawa, bukan. La tusyrik billah, jangan syirik. Berarti tugas orang tua kepada anak yang pertama mengenalkan Allah, mengenalkan agama, mendidik tauhid. Itu tugas pertama itu. Tugas pertama. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya
sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim. Sungguh kesesatan yang agung, yang besar. Jadi apa yang maksud zalim? Zalim itu membiarkan anak tidak kenal kepada Allah. Ini anak. Jadi kalau ada orang tua nggak mendidik anak agar kenal dengan Tuhannya yaitu Allah, tidak dicegah dari kemusyrikan, maka orang tua yang seperti ini tidak mengikuti Nabi, berarti tidak berakhlak. Coba kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan juga begitu. Inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anakku, kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepadamu lakumuddin, untukmu agama. Berarti harus mengenalkan tugas orang tua itu akhlaknya mengenalkan agama. Kalau sekarang disebut pondok gitu, di mana saja tidak harus pondok. Kalau memang lembaga itu, tempat itu mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengenal Allah, maka orang tua itu telah memiliki sifat-sifat agung karena mengikuti Nabi, sebab masuk kriteria berakhlak. Wassaliyah. Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya wa wasa nasihat wasiat bukan hanya nasihat. Nabi Ibrahim menyatakan bukan hanya nasihat tapi wasiat. Apa wasiatnya? Ya baniya, anakku, anak orang tua kepada anak. Ya baniya, inna Allah, sesungguhnya Allah istofa, memilihkan laku bagimu adin, agama. Allah telah memberikan pilihan kepadamu yaitu agama Islam, dinul Islam. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Bukan begini, ojo mati kok dalam keadaan melarat ya lehe kok butuh suge. Orang ngono, dan itu alatnya. Kau butuh tetap bahwa la ilaha illallah. Keadaan apapun harus membawa kalimat la ilaha illallah. Dan itu anak orang tua kepada anak. Maka harusnya kalau kita ketemu saudara kita, aku nanti saya ini, ya Allah, aku mau Islam sekarang. Wis iso ngaji. Saiki mboten kaya apa? Nang bisa iki. Anakku mau gawe, anakmu sing yo ngomong mau gawe. Salah, tidak salah. Tapi yang utama adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini coba ada yang menyatakan nahnu narjukum wa
orang tua kepada anak. Hei orang tua, jangan ragu ketika membiayai anak. Ojo wedi melarat mergo rumah anak. Ojo wedi mati mergo ngrawat anak. Gede anak. Ojo duwe perasaan rugi. Jangan. Ini kata Fatal Yudi. Kenapa Pak? Nahdu kami kata Allah. Nahdukum wa iyyahum. Kami kata Allah, aku sing nanggung rezekimu. Lah termasuk nanggung rezeki anakmu. Saya yang menanggung kamu dan menanggung mereka. Orang usah khawatir. Jadi orang khawatir terhadap kehidupan anaknya takut melarat dan takut tidak menghidupi, itu tidak ya boleh aku lulus kaya gak mampu ya sabar. Pun perasa kayak Kerasa Seandainya sirah digawe sikil, seandainya gegering gilap mergo kenek matahari oleh megawe diterik matahari, punuke sampai gede oleh kesel megawe, pancen gak dibayar saiki mbek Allah. Orang tua yang mau capek susah sampai sakit dalam rangka merawat memelihara anaknya karena kalimat la ilaha illallah dan mengenal Allah, maka akan dibayar tunai nanti di persoalannya. Kalau kalian jenengan jawab balasane nang do iku sing dadi soal. Kok gak sugi-sugi to aku iki jadi. Nah iku sing dadi soal niku jauhe dibales lunas nang dunya. Padahal balesane teng akhirat. Ngaji ngene garai adem ngono, Pak. Mulai teko masjid susah maneh. Engko ngaji maneh, eling tanggungan susah maneh. Kok ngoten nggih, Bi? Ya ngono donya. Sing seneng terus itu akhirat. Sing susah terus iku neraka. Donya niku ya kadang susah, kadang seneng. Nggih ngoten. Lek gak seneng, sampeyan aja nang donya wis. Ora usah nang donya, dikira kula gak tau susah pisan. Ana susah pisan. Padha. Wong uripe nang donya. Saged ditampi. Ini akhlak. Nah, tak kasih tahu akhlaknya Kanjeng Nabi malih nggih. Nah, ini khususnya orang tua sama anak sama orang tua. Sekarang anak kepada orang tua kayak apa? Nah, ini. Nah, mau wong tua tok saiki anak, santri saiki. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Kalau ngikuti Nabi, ikuti Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sik, iku ben gak kepanasan ibu-ibu diaturi mriki. Nah, iku lek kepanasan seakan anu Bi, kula mantun ngaji, engko kepanasan niku caring iku besok dibayar tunai nang akhirat. Orang sampean tengah jeng Bu, lek kepanasan nggih. Ngeten mawon, ibu sing niki ngapunten jenengan majuan, kersane sing wingking ini gak sungkan. Ayo. Nah, mriki. Ayo. Tak susule lek gak. Niki koyo wong Kalibaru sing kelambi kuning. Nah, mriki. Nah, terus Bu Guru. Sini Bu.
Kecuali sing golek sendenan lho ya. Sing nyenden niku sing 60 ke atas. Lek 40 aja nyenden. Kualat ngene. Nah niki. Rungokno iki ya santri-santri ya. Ayatnya aja sing iki, situke padha-padha Rabbi auzi'ni tapi sing dhuwure ana wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jenenge iki tugase ahlake anak nang wong tuwa. Awas hati-hati iki. Apa akhlak anak kepada orang tua? Kudu pinter syukur. Nyukuri, ojo maido wong tuane tok. Ana arek kuliah. Kirimane telat, Bu. Seminggu. Nilpun bapake. Pak, kiriman telat. Karepe sampean ya apa sih? Lho. Nilpun bapake karepe sampean ya apa? Mosok ngono rek. Ayo ta Bu, kiriman. Apa ae sih? Lho, iki wong tuane lho. Nduk, gak ngono carane. Ada akhlaknya. Coba kita lihat itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wasiat Allah kepada seluruh anak di dunia. Anak kabeh. Kula kali jenengan kan anak toh. Bagi ibu kan anak. Anak mbah. Nggih toh? Wasiatku. Allah mewasiatkan kepada siapa? Al-insan, seluruh manusia. Apa wasiatnya? Biwalidahi, kepada orang tuanya. Ihsanan. Kudu apik. Omongane apik. Pandengane apik. Sikape apik. Pikirane apik, wong tuanya kok dicurigai. Nggih, kudu apik. Hamalathu ummu kurha wa wada'athu kurha. Dek hamil ku sabot. Hamil pirang kilo ya lek ditimbang. Ya tambah 3,5 kilo lah. 4 kilo sembarangan ini punan. Sampai pinten? Gangsal kilo Pak Jinggih. Wabot. 9 wulan dikei beban wetenge. Coba Bapak dikei beban 5 kilo kayak gini. Wong sabuk kegedene wis seret. Opo ae iki ngoten. Lah ibu niku 9 wulan nih. Rungokno iki arek-arek iki. Kau niku 9 wulan nang jero kandungan dijogo, miring salah, longgo salah. Mlayu gak iso. Mlaku kae keh. Mengkurep omongane tambah salah. Rungokno arek-arek iki. Lihat itu, ada lagi wahnan ala wahnin. Ini kurha. Wada'athu kurha. Waktu mau melahirkan, ya Allah, abote luar biasa, taruhan nyawa. Ada orang yang melahirkan, ibu melahirkan, setelah melahirkan dia buta. Saya datang ke sana dengan uminya kemarin, 2 minggu yang lalu. Dia buta setelah melahirkan. Karena setelah melahirkan, sarafnya itu, saat ngeden itu, kena sama sarafnya. Buta sampai sekarang. Anak yang lahir itu, dilahirkan dengan pengorbanan, sampai kepada kebutaan. Itu diarani wawada'athu kurha. Iku sing ngelamak-ngelamak nang ibuke iku. Ojo metuane, tetep nang pondok ae. Manut nang abine, meta-metu ae. Ono ndak Amar? Amar ono. Amar ono. Amar ngaji enggak Amar? Lah iku gak krungu iki terusan.
Awas, yang nyampaikan itu adalah orang tuamu yang pernah hamil, menggendong kamu di dalam perutnya selama 9 bulan, yang mengeluarkanmu bertaruh nyawa dan bertaruh kesehatan semua. Bahkan ada yang meninggal dunia gara-gara melahirkan. Gak iso diganti apa-apa itu. Ojo getaan, ojo mendelik. Apa sih Bu? Melok-melok urusan arek-arek. Oh. Ana gak sing ngene iku? Sampeyan kok gak rene ta, Bu? Aku wis anu suwi nang kene. Ya omong nang ngabi, ngomong loro apa ya apa ngono wis sing penting aku iso mulih. Ya gawe acara ngono, Bu. Lho ibuke diajari goro. Ketemu mek aku. Acting kok acting loro. Arek pondok iki actinge loro ae. Iki ngoten Pak Haji biasa. Lek loro tenan gak apa-apa tak kon mulih. Lek loro acting gak. Ya gak ati loro, isuk mangan mie, awan mangan mie, bengi mangan bakso. Isuk ngombe es, awan ngombe es, bengi ngombe es. Nanti gak loro wong gak dijogo kesehatan. Ini mari ngono itu. Aku iki loro. Bener kan susulan ngomong tanang abiku. Ya rodok-rodok sedih mek nangis ngono Bu. Ben abi ngijini. Apa? Gak ngono carane. Alasan maulid apa pengajian ngono. Nang omah ana apa kesripahan apa tangga apa dulur. Acting. Ibuke dijak goro. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibumu iki hamil lan neteki jumlahe 30 wulan. Jumlah total 30 bulan. Neteki iku standarte 2 tahun, berarti 24 wulan. Hamil minimal 6 bulan, prematur 7 bulan. Nek 9 wulan, berarti netek ini gak sampai 24. Netek ini 21 wulan. Ngono dikongkon bapake ngulek sambel. Neteki nggendong awakmu, aku gak eno sambel. Sambel gorong mari, aku gak eno kopi. Yo gak enak iki ibumu iki. Rungokno iku. Aku nyindir bapak-bapak iki. Ayo abot apa ora? Ngono jadi Pak Ido. Cepetan ta, Bu? Iya, Pak. Gorong mari, kopi di sana. Anake rewel, waktu rewel, lantainya kotor. Mbek ngepel. Mbek gendong anak, iku ibumu. Rungokno iku. Mar, rungokno Mar. Ya. Ayo, apa alasanmu, santri? Bantah ibumu, apa alasanmu? Ayo, apa alasanmu wis? Ora ono alasan. Nah, iku ahlake anak nang wong tua. Kalau ikut Nabi, ya. Ojo dianggap enggak ibuku sehat kok, ibuku ayu. Gak koyo sing diomongi Nabi. Iya kon gak tahu krasa. Coba kon cerita waktu dalam kandungan kamu ceritakan. Ora iso cerita kon. Sing awan-awan bengi kadang-kadang ngidam. Wong njaluk degan kok jam 12 bengi, sapa sing dodolan. Aneh-aneh. Ibu hamil, gitu. Nah, apa akhlak anak sudah tahu seperti itu? Dia kemudian berdoa begini. Ketika dia sudah dewasa, hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan. Ketika dia sudah dewasa, seperti kamu ini sudah dewasa, sampai pada usia 40 nanti, merasakan semua pemberian orang tua, wajibun wajib. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, aku ya Allah, bersyukur atas nikmat-Mu. Itu nikmat dari Allah. Lahir selamat,
Coba ya wong tuwekmu ya. Kon kan guru ngalami. Lek sabene gak ono anu napa? Sing gawe ngekere jenenge Pak. Di USG. Ya, gurung ono lanang apa wedok iku. Lek lahir lanang, alhamdulillah. Utuh, jari-jari ini delok kabeh. Utuh, si anune utuh kabeh. Wah, senenge wong tuwek. Selamat, alhamdulillah sempurna. Bareng gedhe Pak sepeda sembarangan. Mari ngono nyekel mercon akhire duar. Jarine ilang, sabene disyukuri akhire ilang. Jogon kesehatan iku mulai seneng mbek nangis. Jarimu didelok situk-situk iso apa enggak. Kon lek gak nangis bapak ibumu bingung. Saiki lek nangis ibuke bingung. Anak kula nangis nggih Bi, sakit Bi. Kula jak wangsul, sabene lahir gak nangis bingung. Saiki nangis sampean bingung. Nggih ta? Nggih ta? Tangisnya anak itu membuka pintu rezeki, aja ditangisi bisa. Iku anu nglahirno Bu Fulan nglahirno, anake gak nangis yo. Susah, mbae susah, tanggane susah. Apa yo gak nangis apa anu yo apa anu kelainan yo gak nangis. Akhirnya dingeneno. Dikaget-kageti, diwalak-walik ben nangis. Lho saiki anak nangis nang pondok kok bingung. Akhirnya kinan disusul mergo nangis. Apa? Kan? Ya. Kudune kan ngene, alhamdulillah anakku nang pondok nangis. Berarti wis ngaji kira-kira gak iso arek. Kira-kira digegeri mbek abine mergo ana ujian gak lulus iki. Babak kon. Alhamdulillah ngoten coba. Kan sampean diteni lahir dengan nangis gitu. Sing bahaya lek lahir guyu. Wah, bahaya iki. Loh, anakku lahir gak nangis, tapi guyu, medeni. Kok ono bayi lahir guyu? Iku kira-kira semurat marit kabeh sak omah iku. Akhirnya sesuk dadi bayi keramat dadakan. Bayi ajaib lahir dalam keadaan tersenyum. Langsung viral. Diunggah di YouTube. Pun, iki rungokno, kudu syukur. Tanganmu, matamu iso ndelok sampai dingenekno dikagetno. Mari ngono lek wis umur sak wulan 2 wulan di apa dikaget-kageti, alhamdulillah iso ketok, dikudang mari ngono. Lek kaget berarti kupinge ya normal, dikei mainan kok dicekel mek oh alhamdulillah bareng gede mangan bakso terus. Gak salah, tapi ojo terus dijogo kesehatane. Bareng gede ngombe es terus. Makanan harus sehat juga, dijogo. Ibu lahir nglahirno awakmu iki sing disenengi mergo sehat. Ojo ndelok HP dalam jarak dekat rahum, sabene pingin ndelok anak iso ndelok. Lu bareng wis ndelok main HP sampai turu-turuan. Trahum sak gurunge gedhe. Alhamdulillah kula 55 ya gak nggae kacamata iki. Alhamdulillah. Tak jaga mbek aku. Mangane tak jaga. Nah iku akhlake anak. Dadi lek mangan sembarangan tidak berakhlak. Alisnya tebel, alhamdulillah. Irunge mbangir, alhamdulillah. Sing pesek beno, sing penting sehat. Oh kok saiki bingung. Sing pesek dipites kene. Wong sabene disyukuri kok saiki digetuni. Nggih. Wa ala walidayya. Bersyukur atas apa yang diterima dan bersyukur apa yang diterima oleh orang tuanya. Iso ngomong, iso hamil sehat. Nah itu akhlaknya anak. Terusane, wa an a'mala sholihan tardahu. Ngelakoni amal soleh sing diridhai Allah.
Ngaji amal soleh diridhoi Allah. Sujud tahajud amal soleh diridhoi Allah. Jadi putra-putri jenengan lek salat nang kene kok nglakoni amal soleh iku bentuk syukure wong tua lan bentuk syukure anak. Iku akhlak orang tua dan akhlak anak. Salat subuh gak usah digugai. Winter ngaji, salate telat jenenge Kennedy. Ngajine top wis pokoke. Lek subuh mesti aku gugai. Aku 2 tahun setengah lek subuh mesti nangekno Kennedy. Ora tahu tangi dhewe. Ya wis aku maklum karena sian lahirnya prematur. Jadi arek prematur kudu alon-alon gak kena digetaki, ringkih. Dijak megawe titik lara wis. Ngono ya dikancani Mbak Fikri. Wek lek ngajar ngaji nang adik-adike. Subuh telat. Gak tahu tahajud, ora tahu duha, ben tak sebut. Tiang niku Pak, duwe anak kudu nomor 1 alim. Iya. Tapi harus abid, ahli ibadah. Gak cukup pinter, kudu seneng ibadah. Ibadah tok gak pinter, sasar. Ahli ibadah, ahli ilmu, terus nomor 3, arif, bijaksana, sikapnya bagus, ramah sama orang. Nah, ngono ya. Rungokno iki. Ndi mana anu? Sapa meneh tak sebut? Arjun. Enggak kok iso grup tutor semua itu, Bu, tutor. Sing makili asisten kula niku kuwabe malam subuh, mesti telat. Napa maneh senior yang senior niku jenenge Hirzal niku. Aduh. Jenengan coba lek subuh mriki. Ngaji akan dimulai. Hirzal mana? Niku ngenteni 1/2 jam kula. Adus. BAB. Ganti kelambi. Ngono ya ana kancane jenenge Nur Hadi. Ya Allah. Ana sing gaya wis gak tau ngaji, gak tau subuhan, nangekno kancane. Wah, stop wis wae. Tukang nangekno kancane. Wingi ana masalah, nangekno mbek kereng, gak ngomong abi, gak ditugasi. Keras. Wah. Tapi nangekno. Tapi gak melok salat. Iya no. Nangekno kancane nang masjid ditinggal turu. Kon rene tak arek iku. Amar. Ono sing gak tau nangekno, ditangekno ya gak tau salat, gak tau ngaji. Alpan. Nggih ono Haji. Titipane ilahi ono ae wis. Harus iku. Wa an a'mala salihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati. Hei awakmu kudu menyiapkan kamu sebagai generasi yang akan datang. Santri lanang bakal dadi bapak. Santri wedok bakal dadi ibu. Siapkan. Ojo murah. Badanmu untuk suamimu, jangan untuk pacarmu. Rungono iki. Ketika anak muda sembarangan menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, beresiko kepada anaknya. Iku delon. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikanlah aku orang yang soleh. Dadekno kelakuanku apik, ben manfaat gawe anak-anakku. Iki dungane anak nyiapkan diri dadi bapak, dadi iku ahlake santri, ahlake anak. Ojo sembarangan, pacaran gonta-ganti saenake. Mari situ. Emangnya sepeda motor. Ojo gelem ya. Satu untuk selamanya. Iya.
niru Sinta. Nah, niku ahlake anak. Nggih Bu nggih, ahlake anak. Wis. Itulah kalau kita mengikuti akhlak Nabi. Seneng napa mboten? Nah, ngapunten nggih, lek putrane tak sebut, kelebihane tak sebut, kurange tak sebut ben isin engko ngrubah diri. Ana mententeng lek ngaji, jenenge Nazril. Oleh setengah jam turu. Nek sing wedok hebat-hebat, bagus-bagus yang perempuan ini. Enggak ada yang pernah terlambat. Bagus-bagus. Enggak ada yang perlu dicela kalau perempuan, enggak ada. Enggak ada yang tercela. Paling moro-moro ono sing kiriman surat sampai 3 meter. Ngajine pateng Pak Haji. Jadi sing didepi kitab, sing dilirik kancane. Aku tidak melihat guruku, tapi aku melihat kamu di sisiku. Wah. Aduh. Kuat jenengan jadi gurune kuat. Kula maca iku, ya Allah rek. Kula waktu niku pas gak iso ngajar tak wakil nonton Fikri. Fik kon ngajar. Dadi surat cinta. Aku sebenarnya masa lihat Mas Fikri, aku melihat kamu, tapi kamu nggak melihat aku. Kita seberi burung merpati. Walaupun dipisah, kita punya rasa rindu. Aku asli Blimbing Sari. Mboten iki pantun, Blimbing Sari ini pantun. Dari Blimbing Sari akhirnya pergi ke Bali. Mumpung tidak ada Abi Wahyudi, kita bisa berjumpa lagi. Loh. Iki ya apa santri kok ngono iki. Ketemu kali kula surate niku tak fotokopi, tak susun, tak sambung 3,5 meter. Sesuk tak gawe layangan be aku. Cintamu sudah melayang, terbang di angkasa. Tapi aku tetap ikut kamu karena kita dihubungkan dengan bola benang. Ketika ada angin, aku terbang. Ketika aku ke kiri, kau buat aku ke kanan. Mudah-mudahan benang itu tidak putus di tengah jalan. Ya. Sing krasa aja ndingklu. Sing krasa ora usah nyenden. Kalau nyenden malah ketara. Bu, ndidike ngeten iki. Lah lek gak kula mboten semerap lah iso kebacut bahaya. Alhamdulillah tapi dalam kondisi aman. Ojo kuatir. Mungkin sampean tek kondisi situ. Sing dimaksud Abi ku sapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir nggih, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini. Maka akhlak anak itu selalu mohon kepada Allah ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa kita ini nanti harus menjaga nanti sekarang dan yang akan datang menjaga keislaman kita. Itu akhlak anak kepada orang tua. Wis dijogo, ditoto. Sesi kedua selesai ngaji maulid. Urusan 3,5 meter ora usah dibahas.